Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nafisarlan dengan nomor induk mahasiswa 85680281. Saya berasal dari UPBJC Palembang, Yogyakarta Lusantari Muara Enim. Pada hari ini, Kamis 27 November 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 8 tentang listrik dan magnet, yaitu kegiatan praktikum 1, kelistrikan dengan judul praktikum percobaan arus dan tegangan listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana aliran bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arusan listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan ini adalah 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan kali ini adalah ada baterai sebanyak 2 buah, ada kabel yang terhubung dengan penjepit sebanyak 2 buah, yaitu kabel merah dan kabel hitam. Kemudian ada lampu sebanyak 3 buah, dan berbagai bahan uji konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, mata pensil, kertas, air keran, air garam, dan tas plastik. Percobaan arus listrik. Langkah percobaan: susunlah 2 baterai secara seri, kemudian gambarkanlah rangkaiannya. Lalu, hubungkan kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Lalu, salah satu ujung kabel merah dihubungkan atau dipasangkan pada bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju ke kutub min. Pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala, karena pada kawat besi dapat menghantarkan aliran listrik atau konduktor. Kedua, pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya menyala, karena kawat tembaga dapat menghantarkan aliran listrik atau konduktor. Ketiga, pada sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya menyala, karena sendok perak dapat menghantarkan aliran listrik atau konduktor. Keempat, pada kayu. Pada kayu, ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak dapat menghantarkan aliran listrik atau isolator. Kelima, pada karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak dapat menghantarkan aliran listrik atau isolator. Keenam, pada grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil lampunya menyala, karena grafit atau mata pensil dapat menghantarkan aliran listrik atau konduktor.
Ketujuh, pada kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala, karena kertas tidak dapat menghantarkan aliran listrik atau isolator. Kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik ternyata lampunya tidak menyala, karena tas plastik tidak dapat menghantarkan aliran listrik atau isolator. Kesembilan, air keran. Pada air keran ternyata lampunya tidak menyala, dikarenakan air keran tidak dapat menghantarkan aliran listrik atau isolator. Kesepuluh, air garam. Pada air garam ternyata lampunya hidup atau menyala, karena air garam dapat menghantarkan aliran listrik atau konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus listrik dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. 2. Percobaan tegangan listrik. Langkah percobaan, yang pertama, susunlah rangkaian seperti berikut. Kemudian, sambungkan kedua ujung kabel merah dan hitam pada baterai, dan amati apakah lampunya menyala atau tidak. Ternyata, lampunya tidak menyala, karena kedua ujung kabel sama-sama berada di kutub positif atau kutub plus, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, sambungkan dua ujung kabel pada baterai, yang satunya di kutub plus atau positif dan yang satunya di kutub min atau kutub negatif, dan amati apakah lampunya menyala atau tidak. Ternyata hasilnya lampunya menyala. Kesimpulannya adalah tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.